Oke teman-teman, balik lagi di channel Luis YouTube. Pada video kali ini saya akan mencoba mengkomparasi antara Huawei Band 7 atau Band 7 dengan Huawei Band 10 atau Band 10. Kita langsung lihat aja di sini. Yang kiri, yang ini adalah Band 7, yang ini Band 10 yang kanan. Bisa dilihat dari ada garis silver teman-teman, atau garis putih ini di bagian frame, mengitari framenya ini tandanya band 10 dan ini band 7 teman-teman yang kiri. Kalau kita lihat dari samping kelihatan kayak band 7 ini masih sedikit lebih tebal teman-teman. Kalau dari panjangnya kayaknya mirip-mirip ya teman-teman, mirip-mirip saya lihat di sini di kamera, mirip-mirip, cuman berbeda ketebalan aja sih, berbeda ketebalan. Lebih tebal band 7 itu kalau kita lihat dari luar aja. Yang kedua, di sini strapnya beda. Yang band 10 ini udah pakai fluoroelastomer kalau nggak salah namanya. Sedangkan yang band 7 ini masih pakai yang biasa. Terus sistem pengaitnya ada perbedaan juga di sini teman-teman. Kalau yang band 10 udah menggunakan kayak model pengait atau pengancing di sini. Jadi kalau dibilang lebih enak mana, menurut saya sama-sama enak ya teman-teman. Cuman rasanya kalau saya pakai yang band 10 ini, dia kayak lebih banyak masuk kancingnya ini lebih banyak masuk di sini teman-teman. Saya udah coba berapa kali ya masukin di sini, banyak sekali rasanya masuk di sini. Nah ini nih, tuh ini sisa berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di 7 atau 6 ini bisa masuk teman-teman. Cuman enaknya memang dia kan langsung masuk, ini ujungnya pengaitnya ini langsung masuk dia. Nggak dia ada sisa atau lebihnya, itu nggak ada. Langsung masuk kayak gini pengancingnya. Ini enaknya kalau yang band 10. Gitu teman-teman. Kalau band 7 itu masih menggunakan sistem konvensional yang biasa. Seperti ini teman-teman. Kayak gini gitu. Pengaitnya itu masuk ke sini dia. Itu kalau kita lihat dari luarnya aja teman-teman. Kalau sensor-sensor ya rasa masih sama-sama ya, masih sama-sama nih sensornya. Terus perbedaannya selanjutnya kalau dari luarnya itu adalah sistem quick release-nya teman-teman yang ini. Ini dia masih pakai quick release yang lama. Sedangkan kalau yang terbaru sudah tinggal dipencet aja yang ini. Tuh. Ini sangat praktis teman-teman, bongkar pasang strapnya. Praktis dia, tinggal bongkar pasang kayak gini, langsung masukin kayak gitu. Itu yang saya bisa komparasi dari luarnya. Komparasi dari softwarenya itu kita coba masuk pengaturan. Perbedaan pertama tentu saja ada di sistem operasinya teman-teman. Nah ini dia Huawei Band 10 yang kanan. Terus dia versi Harmony OS-nya itu udah pakai 5.0. Sedangkan yang kiri itu masih pakai versi Harmony OS 2.0 teman-teman. Jadi lumayan jauh ya perbedaannya, sejauh itu perbedaan sistem operasinya. Terus itu baru sistem operasi. Nah kalau sama-sama layarnya nyala teman-teman, lihat aja bezelnya ini masih sama-sama tebel teman-teman bezelnya. Udah 3 tahun generasi ya, Huawei Band 7 sampai ke 10 itu bezelnya masih sama-sama tebel. Nah lihat aja atas bawahnya sama-sama tebel ini. Ya mungkin ini juga istilahnya kompensasi ya dari apa yang tetap upgrade Huawei tapi harganya masih bisa dipertahankan. Tiap tahun kalau teman-teman cek ya, setiap dia flash sale atau early bird itu ya,
Dia harga Huawei ini kisaran 500.000 ke bawah loh teman-teman. Jangan beli di harga normal ya. Kalau harga normal menurut saya agak kurang worth it ya menurut saya ini. Tapi kalau lagi di tanggal dan bulan kembar, misalnya tanggal 3 bulan 3, tanggal 4 bulan 4, tanggal 5 bulan 5, Huawei ini selalu kasih flash sale teman-teman. Belilah waktu lagi tanggal kembar. Kayak gitu. Jadi harganya lebih worth it. Gitu teman-teman. Selanjutnya kita cek dari apa aja yang ada di sini. Center ada, udah beda warna ya senternya. Di sini ada stopwatch. Di sini ada pengatur waktu. Yang kanan alarm, cuma beda menu aja ya. Beda kalender, cuaca, notifikasi, musik, pemberitahuan, latihan pernapasan, SPO2 ada. Yang kanan ini ada teman-teman ini, analisis aritmia gelombang nadi. Nah ini nggak ada di Huawei 7, Huawei 7. Denyut jantung ada. Nah yang berikutnya fitur baru itu adalah kesejahteraan emosional. Ini nggak ada di band 7. Tidur ada, rekaman data aktivitas ada, olahraga ada. Nah itu aja teman-teman. Secara garis besarnya itu perbedaan yang paling kentara. Selainan daripada kalau sistem operasi kan kayak gini itu teman-teman. Dia lebih banyak di quick notifikasinya atau control panel mungkin nyebutnya. Ini lebih banyak dia. Di sini ada langsung stopwatch, timer, untuk layar tetap menyala, untuk ngatur kecerahan. Center langsung ada sih sama-sama. Oh enggak, di sini di quick notifikasinya nggak ada di sini. Terus kita masuk di sini kalau teman-teman perhatikan di Huawei Band 10 ini nggak ada shutter atau remote kamera teman-teman. Misalnya pengen selfie ya, ini harus connect ke iOS baru ada. Kalau connect ke iPhone dia ada quick shutter teman-teman. Tapi minusnya kalau dia connect ke iOS dia tidak bisa quick chat, jadi tidak bisa balas pesan WA di Huawei ini. Nah kalau dia connect ke Android dia bisa balas WA teman-teman, tapi tidak bisa quick shutter atau remote kamera itu nggak bisa. Jadi silahkan teman-teman pilih. Kalau mau bisa balas WA itu connect ke Android. Tapi kalau butuh shutter kamera untuk foto Bluetooth gitu, via Bluetooth, tinggal pencet ada connectin ke Apple atau iOS teman-teman kayak begitu. Terus settingan selanjutnya adalah yang ini teman-teman, yang kanan. Kalau masuk di pengaturan, nah yang kanan ini di pengaturannya itu teman-teman ada, nah tampilan ini kartu khusus. Ini saya nggak tahu ya fungsinya ini. Oh ini untuk edit widgetnya teman-teman, yang ini. Yang kanan ini untuk edit widget. Fungsinya yang ini. Muka jam tangan, pengaturan. Nah ini teman-teman. Bedanya selanjutnya adalah di muka jam tangan atau ya. Ini untuk ngatur always on display di sini ya dia teman-teman. Terus yang kedua, kelebihannya band 10 daripada band 7 adalah dia bisa mengatur, ada di mana di pengaturannya. Dia auto brightness teman-teman. Dia punya auto brightness. Contohnya kayak gini. Kita aktifin di bukan yang ini. Terputus. Bukan yang ini. Auto brightness-nya yang ini. Auto brightness. Nah, ini teman-teman. Ini ada auto brightness-nya. Kalau diaktifin dia kayak ini teman-teman. Tuh, lebih meredup dia. Jadi menyesuaikan dengan kecerahan sekitar teman-teman. Dia punya auto brightness kalau band 10. Kalau yang band 7 itu nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, dia ini bisa diatur
AOD-nya teman-teman di sini. Nah, tampilan selalu hidup. Nah, kita coba tampilan selalu hidupnya teman-teman. Dia ada punya dua teman-teman tampilan selalu hidupnya. Angkat untuk menampilkan TSH atau angkat untuk menampilkan muka jam tangan. Dia jadi punya kayak gini teman-teman. Kita coba tutup. Tuh, kayak gini dia. Dia punya AOD sendiri. Jadi beda-beda kayak gini. Kita coba ganti ini. Panda punya nggak AOD? Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi di band 7 ini nggak ada fitur itu, nggak ada dia. Jadi tiap watch face itu beda-beda AOD-nya teman-teman. Misalnya kayak gini. Aduh. Kalau kita tungkup, tuh. Ini AOD-nya teman-teman kayak gini. Jadi beda watch face itu beda AOD. Kita ganti coba tes yang kayak gini. Aduh. Nah, kayak gitu loh teman-teman. Dia enak gitu kalau kita mau coba-coba ganti-ganti watch face sekalian ganti AOD gitu kan. Nah, ini nggak ada di band 7. Jadi lumayan lah upgrade-nya. Tuh. Nah, kalau ditanya kurangnya apa band 7, band 10 ini di harganya ya teman-teman. Menurut saya sih, kalau saya pribadi loh ya, kalau dia mau improve Huawei ini sekaligus mempertahankan harga, dia itu kayak perlu, menurut saya bezelnya ini ya sedikit diperkecil lah. Nah ini loh teman-teman, bezelnya ini menurut saya sedikit diperkecil. Ini masih besar border bezel hitamnya ini, padahal ini ya udah versi yang ke-10. Udah 3 tahun dari dia update, dari keluar band 7. Dari keluar band 7 ini udah 3 tahun bordernya ya, bezelnya ini masih sama loh. Walaupun harganya ya masih ini. Waktu saya beli ini baru sama ini baru, harganya sama teman-teman. Jadi 500 ribuan, 499.000 teman-teman. Kayak gitu. Yang kedua, yang pertama kan bezel nih, yang bezel ini pertama. Yang kedua adalah belum 60 Hz. Jadi displaynya ini teman-teman belum 60 Hz ini teman-teman, belum 60 Hz ini. Ini masih belum 60 Hz. Gitu. Ini masih 30 Hz nih. Kenapa Huawei masih pakai 30 Hz? Untuk mempertahankan daya tahan baterainya teman-teman. Saya yakin sih Huawei ini pasti bisa menggunakan refresh rate ya, layar yang 60 Hz, tapi tidak dilakukan karena lebih mementingkan baterainya. Tapi menurut saya ya, ini kan dia kenceng ngecasnya. Jadi nggak apa-apa lah dia taruhin fitur 60 Hz itu di sini dan bordernya ini sedikit dikecilin. Nggak, kalau bisa banyak-banyak juga biar makin tipis gitu. Biar kelihatan kita ada upgrade tiap tahun itu dari experience kita menggunakan melihat layarnya itu teman-teman, kayak gitu. Saran saya itu aja sih ke depannya, semoga di tahun depan Huawei Band 11 itu kan ini menurut saya ya, layarnya ini sebenarnya besar teman-teman, layarnya ini. Hanya saja bezelnya tebal. Kalau dia full layarnya ini besar ya. Ini gimana besar, luas layar, bentang layar ini luas banget ya menurut saya. Cuman kalahnya di itu aja sih, di bezelnya yang tebal. Kalau dia bisa maksimalin semua layarnya ini ya, dia hilangin bezelnya ini pasti luas banget jadinya. Terus yang kedua dia kasih animasi atau refresh rate yang 60 Hz. Ini biar lebih smooth, dia kita scroll ini gini swipe ini enak ini. Kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya komparasi yang bisa saya lakukan pada video ini. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan apabila ada salah kata ataupun hasil dari komparasi saya, silahkan bisa untuk komen di bawah. Terima kasih dan sampai ketemu di video saya berikutnya.